Saya Aisyah Nur Aini. Saya Martayu Ani. Saya Fasamaidah Aulia. Ingin mempresentasikan artikel tentang segmentasi pasar. Pertama, strategi pemasaran adalah teknik strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk membagi pasar yang luas dan heterogen menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan homogen. Teknik ini memungkinkan perusahaan untuk mengenali dan memahami karakteristik unik dari berbagai kelompok konsumen, sehingga mereka dapat menyesuaikan produk, layanan, dan upaya pemasaran mereka dengan lebih efektif. Adapun manfaat segmentasi pasar adalah sebagai berikut. A. Membantu memahami kebutuhan konsumen. B. Meningkatkan daya tarik konsumen. C. Mempermudah perusahaan mengatur produk maupun jasa yang ditawarkan. D. Membantu perusahaan fokus terhadap kelompok target konsumen tertentu saja. E. Membuka peluang lebih besar terhadap pertumbuhan bisnis. F. Membantu pemasaran menjadi lebih baik dan terarah. Kotler dan Keller menyatakan bahwa variabel segmentasi utama terbagi sebagai berikut. 1. Segmentasi geografis. Segmentasi ini mengharuskan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda seperti negara, negara bagian, wilayah provinsi, kota, atau lingkungan rumah tangga. 2. Segmentasi demografis. Segmentasi demografis merupakan pasar yang dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel seperti usia, ukuran, keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. 3. Segmentasi psikografis. Psikografis adalah ilmu yang menggunakan psikologi dan demografik untuk lebih memahami konsumen dalam segmentasi psikografis. Para konsumen dibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan gaya hidup atau kepribadian atau nilai. 4. Segmentasi pelaku. Dalam segmentasi ini, pembeli dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, pemakaian, atau tanggapan mereka terhadap produk tertentu. Yang ketiga, langkah-langkah segmentasi pasar. 1. Tahap survei. 2. Tahap analisis. 3. Tahap pembentukan. Karakteristik segmentasi pasar. 1. Dapat diukur. Ukuran, daya beli, dan profil segmen harus dapat diukur. 2. Besar. Segmen harus besar dan menguntungkan untuk dilayani suatu segmen. 3. Dapat dijangkau. Segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. 4. Dapat dibedakan. Segmen dapat dipisahkan secara konseptual dan member tanggapan yang berbeda terhadap unsur dan program baruan pemasaran. 5. Dapat diambil tindakan. Program-program yang efektif dapat dirumuskan untuk menarik dan melayani segmen yang bersangkutan. Secara keseluruhan, segmentasi pasar adalah alat penting untuk mengoptimalkan strategi pemasaran, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mencapai tujuan bisnis yang secara lebih efektif. Yang keempat, contohnya adalah penggunaan segmentasi pasar pada Netflix. Dengan menggunakan strategi segmentasi pasar ini, Netflix mampu menarik dan mempertahankan pelangganan dari berbagai latar belakang dengan menawarkan konten yang relevan dan menarik sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Segmentasi pasar memungkinkan Netflix untuk mengarahkan upaya pemasaran mereka secara lebih efektif. Dengan menargetkan segmen yang spesifik, Netflix dapat mengoptimalkan pengeluaran pemasaran dan mencapai hasil yang lebih baik. Netflix menggunakan berbagai metode segmentasi pasar untuk menyesuaikan konten dan strategi dan pemasarannya berdasarkan preferensi dan kebiasaan menonton pengguna di berbagai wilayah geografis, kelompok demografis, psikografis, dan perilaku. Dengan demikian, Netflix mampu menarik dan mempertahankan pelangganan dari berbagai latar belakang dengan menawarkan konten yang relevan dan menarik sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.